Halo semua, perkenalkan saya Risa Ramadhani. Halo, saya Degara Christian. Kami dari Universitas Kristen Satyawacana. Dan kami akan membahas tentang teori kepribadian serta belajar mengenai social learning Albert Bandura. Hai Gara, kamu tahu nggak siapa Albert Bandura itu? Hai. Ya, beliau adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial yang lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mandare, Alberta, Kanada. Nah iya betul, sebelumnya kamu pernah dengar tentang teori belajar sosial dari Albert Bandura? Pernah sih, tapi aku belum terlalu mendalaminya. Yang sering aku dengar, dia lebih banyak membahas soal bagaimana manusia belajar dari lingkungan sosialnya. Betul, Bandura mengembangkan teori belajar sosial yang menjelaskan bahwa seorang belajar bukan hanya dari pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi terhadap perilaku orang lain. Menarik juga, berarti ini berbeda dari teori behaviorism klasik yang menekankan pada stimulus dan respon langsung. Iya, kalau behaviorisme seperti yang dikembangkan oleh Skinner lebih menekankan pada penguatan dan hukuman dalam pembelajaran. Bandura percaya bahwa manusia bisa belajar dengan mengamati model atau figur tertentu tanpa harus mengalami langsung konsekuensi dari suatu perilaku. Oh, seperti anak-anak yang meniru orang tua atau gurunya dalam berbicara atau bersikap ya? Tepat. Bandura menyebutnya sebagai modeling atau peniruan. Ini yang membuat teori sangat relevan dalam pendidikan, karena guru dan orang tua punya peran besar dalam membentuk perilaku dan pemikiran anak-anak. Wah, kalau begitu berarti pendekatan dalam mengajar juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan peran model ya? Iya, salah satu eksperimen terkenal Bandura adalah Bobodal eksperimen, di mana anak-anak yang melihat orang dewasa bersikap agresif terhadap boneka cenderung meniru perilaku agresif itu. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh model dalam pembelajaran sosial. Jadi jika dalam pendidikan seharusnya guru lebih memperhatikan bagaimana mereka bersikap, berinteraksi di kelas, karena siswa bisa saja meniru cara mereka berbicara, menyelesaikan masalah, atau mengelola emosi. Benar, itu sebabnya dalam sistem pendidikan modern banyak pendekatan yang memasukkan pembelajaran berbasis observasi dan interaksi sosial, seperti pembelajaran dalam diskusi kelompok. Maka, bukan hanya soal memberi materi, tapi juga bagaimana menjadi role model yang baik untuk siswa. Wah, aku jadi makin paham nih, bahwa mengajar itu bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi juga membentuk karakter. Setuju, makanya teori Bandura ini penting untuk dipahami, terutama bagi para pendidik seperti kita. Terima kasih ya, aku jadi makin paham nih sekarang, karena perlu membaca lebih lanjut teori ini dan menerapkannya di kelas. Sama-sama. Jadi, kesimpulan dari video kami ini membahas tentang bahwa Albert Bandura merupakan seorang psikolog yang mengembangkan teori belajar sosial. Teori ini menjelaskan bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati perilaku orang lain atau disebut dengan modeling. Berbeda dengan behaviorisme klasik yang menekankan pada stimulus dan respons, Bandura menyoroti peran observasi dalam pembelajaran. Bobodal eksperimen yang dilakukan Bandura membuktikan bahwa anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka amati dalam konteks pendidikan. Teori ini menegaskan pentingnya peran guru dan orang tua sebagai model bagi anak-anak. Oleh karena itu, pendekatan pengajaran harus mempertimbangkan aspek sosial dan interaksi agar dapat membentuk karakter serta perilaku dan positif pada siswa. Sekian video dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa.